Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori perkembangan sosio-emosi pada masa dewasa akhir. Dalam teori Santrop, individu yang memasuki masa dewasa akhir ini akan mulai sadar dengan hidupnya dan mulai mengintrospeksi dirinya. Ada beberapa teori lain yang membahas tentang perkembangan sosio-emosi pada masa dewasa akhir. Yang pertama, teori Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori of psychosocial development. Dalam teori Erikson, perkembangan yang terjadi pada masa dewasa akhir adalah integritas versus kepuasan, yaitu tahapan terakhir dari teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Tahap ini melibatkan refleksi terhadap masa lalu dan bagaimana individu menyimpulkan secara positif pengalamannya atau menyimpulkan bahwa kehidupannya belum dimanfaatkan dengan baik. Kemudian, yang kedua, teori aktivitas. Teori aktivitas menyatakan bahwa pada orang usia lanjut, semakin besar aktivitas dan keterlibatan mereka, semakin puas mereka dengan kehidupannya. Kemudian, yang ketiga, teori selektivitas sosio-emosi. Dalam teori ini menyatakan bahwa orang lanjut usia akan lebih selektif dalam memilih jaringan kerja sosialnya karena mereka sangat mementingkan kepuasan emosional. Orang dewasa yang lebih tua seringkali meluangkan lebih banyak waktu bersama individu-individu yang sudah dikenal dan menyenangkan. Kemudian yang keempat, teori optimalisasi selektif melalui kompensasi. Teori ini menyatakan keberhasilan di usia lanjut berkaitan dengan 3 faktor, yaitu selektif, optimalisasi, dan kompensasi. Selanjutnya, kepribadian, diri, dan masyarakat. Nah, menurut Robert dan kawan-kawan, orang dewasa lanjut usia lebih berhati-hati dan ramah dibandingkan orang dewasa muda dan paruh-baya. Nah, sebuah studi lainnya menemukan 2 dari 5 faktor besar kepribadian terkait dengan kematian orang dewasa lanjut usia itu dengan kehati-hatian yang rendah dan neurosisme yang tinggi terkait dengan risiko kematian yang tinggi. Jadi orang dewasa lanjut usia yang memiliki neurosisme yang tinggi dan hati-hatinya lebih rendah, maka itu akan meningkatkan risiko kematian. Berkaitan dengan pandangan hidup dan juga emosi, dengan resiko kematian pada orang-orang dewasa lanjut itu juga berkaitan. Orang dewasa lanjut yang memiliki emosi negatif tidak hidup selama seperti orang lanjut usia yang memiliki emosi positif. Nah, orang lanjut usia yang lebih optimis dan memiliki pandangan hidup yang positif itu hidupnya lebih lama dibandingkan rekan-rekannya yang pesimis dan memiliki pandangan negatif mengenai hidup. Di bagian penghargaan diri juga ada sebuah analisis yang mengungkapkan bahwa penghargaan diri menurun di masa dewasa akhir, suatu masa di mana individu mengalami perubahan hidup dan lingkungan sosialnya bersifat drastis. Contohnya misal kematian pasangan, kematian orang-orang terdekatnya, atau kemunduran kualitas fisik. Nah, di bagian kendali diri juga, menurut Lewis di sini, meskipun orang lanjut usia menyadari bahwa kemunduran-kemunduran yang dialami terkait usia, sebagian besar dari mereka masih dapat mempertahankan kendali-kendali dirinya secara aktif. Nah, kemudian orang-orang lanjut usia di masyarakat. Nah, seringkali mereka dianggap tidak mampu berpikir secara jernih, tidak mampu mempelajari hal-hal baru, tidak menikmati seks, dan juga tidak dapat berkontribusi bagi komunitasnya, atau tidak dapat diserahi tanggung jawab dalam bekerja. Nah, orang-orang lanjut usia ini biasanya mendapatkan stereotip negatif dari lingkungannya. Nah, stereotip inilah yang seharusnya dihilangkan untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang dewasa lanjut usia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang relasi keluarga dan sosial. Yang pertama ada keragaman gaya hidup. Sekarang, marilah kita mengeksplorasi beberapa gaya hidup yang berbeda-beda di antara orang-orang lanjut usia, dimulai dari mereka menikah atau memiliki pasangan. Yang pertama ada orang lanjut usia yang menikah. Kebahagiaan pernikahan di usia lanjut juga dipengaruhi oleh kemampuan setiap partner untuk mengatasi konflik-konflik pribadi, termasuk proses menjadi tua, sakit, dan bahkan kematian. Individu yang menikah atau memiliki pasangan di masa dewasa akhir biasanya lebih bahagia dan hidup lebih lama dibandingkan mereka yang hidup sendiri.
Selanjutnya ada orang lanjut usia yang bercerai dan menikah kembali. Para peneliti telah menemukan bahwa beberapa orang lanjut usia mengalami tekanan sosial yang negatif terhadap keputusannya untuk menikah kembali. Selanjutnya ada kohabitasi pada orang lanjut usia. Dalam banyak kasus, kohabitasi lebih bersifat kebersamaan dibandingkan cinta. Dalam kasus lainnya, sebagai contoh, apabila seorang pasangan menghadapi kemungkinan biaya perawatan yang mahal, pasangan itu mungkin memutuskan untuk menyisihkan modalnya dan tidak menikah. Selanjutnya ada romantika dan seks pada lansia. Ekspresi seksualitas orang lanjut usia berbeda dari orang muda, khususnya apabila hubungan seksual tidak lagi menjadi hal yang mudah dilakukan. Yang kedua ada orang tua lanjut usia dan anak-anak mereka yang telah dewasa. Sebuah tugas berharga yang dapat diberikan oleh anak-anak yang telah dewasa adalah mengordinasikan dan memonitor layanan-layanan untuk orang tua lanjut usia yang sudah menurun kemampuannya. Selanjutnya ada persahabatan. Ketika memasuki usia lanjut, orang-orang cenderung memilih kawan-kawan dekat dibandingkan kawan-kawan baru. Dan sejauh mereka memiliki beberapa teman dekat dalam jaringannya, mereka merasa puas. Selanjutnya ada dukungan sosial dan integrasi sosial. Orang lanjut usia yang menikah cenderung tidak memerlukan dukungan sosial formal seperti perawatan rumah, panti jompo, layanan makanan, daripada orang lanjut usia yang tidak menikah. Integrasi sosial juga berperan penting dalam kehidupan lansia. Terakhir ada altruisme dan kerja sukarela. Terdapat suatu persepsi umum bahwa orang-orang lansia sebaiknya dibantu dan bukan membantu orang lain. Satu kemungkinan alasan orang lanjut usia adalah bahwa membantu orang lain dapat mengurangi hormon stres, sehingga menghasilkan jantung yang sehat dan sistem imunitas yang lebih baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai etnis, gender, dan budaya. Pertama adalah etnis. Salah satu yang mendapatkan perhatian khusus dari orang lanjut usia adalah dari etnis minoritas. Banyak pekerja dari etnis minoritas yang tidak pernah menikmati jaminan sosial dan asuransi kesehatan, di mana penghasilan mereka dipotong untuk itu, karena mereka meninggal sebelum mencapai usia yang memenuhi syarat untuk memperoleh manfaat tersebut. Yang kedua adalah gender. Beberapa ahli perkembangan percaya bahwa terjadi penurunan feminitas pada perempuan dan penurunan maskulinitas pada laki-laki saat mereka memasuki masa dewasa akhir. Dan yang terakhir adalah budaya. Analisis terbaru mengidentifikasi bahwa ada 3 faktor berikut yang penting dalam menjalani kehidupan yang baik sebagai orang lanjut usia. Pertama, kesehatan, kedua, keamanan, dan 3 adalah ikatan keluarga atau dukungan. Terdapat 7 faktor juga yang paling dapat memprediksi status yang tinggi untuk orang-orang lanjut usia di sebuah budaya. Yang pertama adalah orang lanjut usia memiliki pengetahuan berharga. Kedua, orang lanjut usia mengendalikan sumber daya keluarga. Ketiga, orang lanjut usia diizinkan untuk terlibat dalam fungsi-fungsi yang berguna dan bernilai selama mungkin. Keempat adalah terdapat komunitas, peran sepanjang masa hidup. Kelima, perubahan peran yang terkait dengan usia melibatkan tanggung jawab, otoritas, dan kapasitas sebagai penasehat yang besar. Keenam, keluarga besar merupakan suatu budaya dan orang lanjut usia diintegritaskan dalam keluarga besar. 7. Secara umum penghormatan kepada orang lanjut usia lebih banyak dijumpai di banyak budaya kolektif seperti Cina dan Jepang dibandingkan di budaya individualis seperti Amerika Serikat. Meskipun demikian, beberapa penelitian menemukan bahwa perbedaan kolektivitas atau individualistik terdapat orang-orang lanjut usia tidaklah sebesar yang biasanya diyakini. Dalam beberapa kasus, orang-orang lanjut usia yang tinggal di dalam budaya individualistik juga dihormati. Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses masa tua yang berhasil. Penuaan yang sukses atau successful aging. Successful aging adalah suatu kondisi di mana seorang lansia tidak hanya berumur panjang, tetapi juga umur panjang dalam kondisi sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetap berguna dan memberikan manfaat bagi keluarga dan kehidupan sosial. Orang lanjut usia yang berolahraga secara teratur, keluar dan menghadiri berbagai pertemuan, berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan, dan berlibur, akan lebih puas dalam menjalani kehidupannya dibandingkan mereka yang memisahkan diri dari masyarakat. Proses masa tua yang berhasil juga melibatkan penghayatan bahwa seseorang mampu mengendalikan lingkungannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penuaan yang sukses atau successful aging adalah penuaan pada lanjut usia yang mengalami suatu kondisi yang fungsional dan maksimum atau optimal, tercegah dari berbagai penyakit, serta fungsi kognitif yang tinggi,
sehingga memungkinkan lanjut usia dapat menikmati masa tuanya dengan penuh makna, membahagiakan, berguna, dan berkualitas, serta tetap berperan aktif dalam kegiatan sosial. Sekian.